Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumaisa Zalbawani, NIM 2109060110. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan politik pemerintahan menurut Muhammad Husain Haikal. Mendiskusikan tema terkait konsep atau sistem pemerintahan Islam memang tidak akan pernah selesai. Berbagai buku yang menawarkan gagasan sistem pemerintahan Islam yang telah dihadirkan para intelektual muslim dari zaman dahulu hingga saat ini. Tulisan ini mendadah gagasan dan pemikiran politik salah satu intelektual muslim, yaitu Muhammad Husain Haikal. Muhammad Husain Haikal dilahirkan di desa Kafir Ghanam, Bilangan distrik Sini Bilangan di desa provinsi Dikhalia di Delta Nil, 20 Agustus 1988. Menurut Muhammad Husain Haikal, di dalam Islam tidak menerangkan secara rinci tentang pemerintahan. Al-Quran hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Muhammad Husain Haikal, apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau kerajaan? Beliau mengatakan bahwa pemerintahan. Al-Quran hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Muhammad Husain Haikal, apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau kerajaan? Beliau mengatakan bahwa khilafah lebih mendekati kepala negara sebuah republik, sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh bermusyawarah. Lebih dahulu, menurut Haikal, pembicaraan mengenai sistem pemerintahan harus menyangkut banyak hal, yaitu menyangkut gagasan sebuah pemerintahan secara utuh. Ini berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan, dan sistem yang lainnya, terutama menyangkut keadaan damai dan perang, agama dan ilmu serta lainnya. Ia mengatakan bahwa kehidupan bernegara itu baru timbul setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir dan Nasrani di Madinah, yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah, yang telah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, dan sebuah pemerintah Islam mendasarkan prinsipnya. Dan menurut Muhammad Husain Haikal, supaya negara menjadi kuat, maka perlu adanya suatu ideologi. Perbedaan akidah dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjurus pada perang persaudaraan. Negara Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah negara yang mempunyai keseimbangan antara warga negara dengan warga negara lainnya, dengan penguasa tertinggi di alam semesta. Oleh karena itu, konsep negara Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah berdasarkan nilai-nilai tauhid untuk menjalin hubungan dengan penguasa alam, dan nilai-nilai yang humanis, menjaga hubungan antara warga negara, dan juga berdasarkan nilai-nilai tauhid. Dan Muhammad Husain mengatakan, yang pertama, pemerintahan Islam atau negara Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah negara yang dibangun di atas sendi keislaman, yang mana dasar utamanya adalah tauhidiyah, yang didukung oleh sendi-sendi sifatnya humanis. Negara Islam yang ideal menurut Muhammad Husain adalah negara Islam yang mampu menyamai bentuk pada ketatanegaraan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Menurutnya ada 3 prinsip yang dipandang Muhammad Husain Haikal. Yang pertama itu prinsip persaudaraan sesama manusia. Menurut Muhammad Husain Haikal adalah negara yang dibangun di atas sendi keislaman, yang mana dasar utamanya adalah tauhidiyah, yang didukung oleh sendi-sendi sifatnya humanis. Negara Islam yang ideal menurut Muhammad Husain adalah negara Islam yang mampu menyamai bentuk
pada ketatanegaraan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Menurutnya ada 3 prinsip yang dipandang Muhammad Husain Haikal. Yang pertama itu prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antar manusia, dan kebebasan manusia. Dan yang kedua terkait dengan bentuk negara Islam. Menurut Muhammad Husain Haikal memandang bahwa tidak ada bentuk pasti dari negara Islam, dalam arti tidak ada peraturan bahwa negara Islam harus berbentuk republik, membentuk republik, parlemen, monarki, atau teokrasi. Dan Muhammad Husain Haikal ini sendiri lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasarkan hukum. Hukum di sini bukan merupakan hukum karya manusia saja, namun hukum yang berlaku ini adalah di sini adalah hukum Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.